Aisyah adalah seorang hafizah Al-Quran yang terkenal di desanya. Setiap malam, ia meluangkan waktu untuk menghafal ayat-ayat suci sambil menikmati keindahan bintang-bintang di langit. Suatu malam, saat ia tertidur, sebuah mimpi aneh menghampirinya. Dalam mimpinya, lautan yang tenang membentang luas, dengan ombak yang berkilauan di bawah sinar bulan. Suara merdu memanggilnya dari kedalaman, membuat hatinya bergetar penuh rasa ingin tahu. Di dalam mimpi itu, Aisyah melihat sosok yang tak dikenalnya, berdiri di antara ikan-ikan berwarna cerah. Ia merasa ada ikatan kuat dengan makhluk-makhluk tersebut, seolah mereka berbagi rahasia yang hanya dapat dipahami oleh hati. Saat suara itu semakin mendekat, Aisyah merasakan kedamaian yang luar biasa. Namun, seketika, dia terbangun dengan keringat dingin membasahi dahi. Hari-hari berikutnya, mimpi itu terus menghantuinya. Aisyah merasa bahwa mimpi tersebut bukan sekadar hayalan, melainkan sebuah petunjuk dari Sang Pencipta. Ia mulai merenungkan arti di balik semua itu, berusaha menghubungkan pengalaman spiritualnya dengan kehidupan sehari-hari. Dalam pikirannya, muncul pertanyaan yang menggelisahkan, apakah ada sesuatu yang lebih besar menanti di hadapannya? Aisyah memutuskan untuk berbagi pengalamannya dengan sahabat terdekatnya, Fatimah. Di bawah pohon mangga yang rimbun, ia menceritakan semua detail tentang mimpi itu. Fatimah mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tanpa ragu, ia menyemangati Aisyah untuk lebih mendalami makna di balik pengalaman mistis tersebut. Mereka berdua bersepakat untuk berdoa, meminta petunjuk dari Allah. Setiap malam, Aisyah semakin tekun berdoa dan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Ia berharap mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang pesan yang mungkin tersembunyi dalam mimpinya. Dengan hati yang penuh harapan, ia berusaha mendekatkan diri kepada Allah, meyakini bahwa setiap mimpi memiliki tujuan. Suatu malam, saat ia berdoa di tepi pantai, langit tiba-tiba dipenuhi cahaya gemerlap. Keajaiban itu membuat Aisyah terperangah. Ia merasa seolah lautan mengundangnya, membisikkan janji akan keajaiban yang belum pernah ia bayangkan. Ketika ombak menyapu kakinya, Aisyah merasakan getaran aneh dalam jiwanya, seolah lautan itu mengenalinya. Dia kembali merasakan panggilan suara yang sama dari mimpinya, mendorongnya untuk mengikuti jalan takdir yang telah ditentukan. Setelah beberapa minggu, Aisyah merasakan perubahan dalam tubuhnya. Dia mulai merasa mual dan lelah, tanda-tanda yang membuatnya merasa bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Ketika dia melakukan tes di rumah, hasilnya mengonfirmasi kabar bahagia, Aisyah hamil. Perasaan campur aduk menyelimuti hatinya, kegembiraan dan kebingungan saling beradu. Kabar kehamilan Aisyah disambut gembira oleh keluarganya. Namun, di dalam hatinya, dia merasakan ada keajaiban yang lebih dalam menanti. Dia teringat akan mimpinya dan rasa ingin tahunya semakin menggebu. Kehamilan ini seolah menjadi bagian dari perjalanan yang lebih besar, namun dia masih merasa bimbang akan nasib anak yang akan dilahirkannya. Di tengah perayaan tersebut, Aisyah tak bisa menghindari keraguan yang muncul dari masyarakat sekitar. Beberapa orang mulai berbisik, mempertanyakan kehamilannya yang terjadi begitu cepat setelah mimpinya. Namun, Aisyah tetap percaya bahwa anak ini adalah anugerah dari Allah, yang akan membawa perubahan positif, baik bagi dirinya maupun bagi desanya. Dengan penuh harapan, Aisyah menantikan hari kelahiran. Ia bertekad untuk mendalami arti mimpinya lebih jauh, yakin bahwa takdirnya dan anak yang akan lahir saling terkait. Di dalam hati, ia merasa bahwa dunia akan segera mengetahui makna sebenarnya dari keajaiban yang akan datang. Setelah berita kehamilannya tersebar, Aisyah merasakan beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian besar mengucapkan selamat, sementara yang lain menyimpan keraguan di dalam hati. Suara-suara skeptis semakin nyaring, menciptakan tekanan yang tak terhindarkan. Dalam setiap pertemuan, Aisyah merasa seolah semua mata tertuju padanya, menunggu keajaiban apa yang akan terjadi. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Aisyah semakin merasakan perubahan yang luar biasa dalam dirinya. Perutnya mulai membesar, menandakan kehadiran kehidupan baru di dalamnya. Setiap malam, ia teringat kembali pada mimpinya yang menakjubkan, mengingat suara lembut dari lautan yang memanggilnya. Dengan penuh harapan, Aisyah memanjatkan doa agar anak yang dilahirkannya membawa berkah bagi semua. Di tengah kebahagiaan dan kekhawatiran, Aisyah menghabiskan waktu bersama Fatimah, sahabat yang selalu mendukungnya. Suatu sore, mereka duduk di bawah pohon mangga, merasakan angin sepoi-sepoi yang menyejukkan. "Apakah kau merasa ada sesuatu yang istimewa tentang bayi ini?" tanya Fatimah, memperhatikan cahaya di mata Aisyah. Aisyah mengangguk, merasa dalam hatinya ada ikatan yang tak terjelaskan. Namun, setiap kali bayangan masyarakat melintas dalam pikirannya, Aisyah merasa hati ini dipenuhi kecemasan. Ia bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi jika kelahiran itu mengungkap sesuatu yang lebih besar dari yang bisa dibayangkannya. Aisyah berusaha menenangkan pikirannya dengan membaca Al-Quran, berharap ayat-ayatnya memberikan petunjuk. Suatu malam, saat Aisyah terlelap, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat lautan yang berkilau, dan sosok samar itu kembali hadir, mengulurkan tangan seolah memintanya untuk mendekat. Dalam mimpi tersebut, Aisyah merasakan cinta yang tulus, seakan semua makhluk laut bersatu dalam harmoni.
Ketika ia terbangun, rasa tenang menyelimuti jiwanya, menguatkan keyakinan bahwa kelahiran ini adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Sebulan berlalu, dan saatnya semakin dekat. Aisyah merasakan kontraksi pertamanya, dan rasa campur aduk kembali menghampirinya. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon agar proses kelahiran berlangsung dengan baik. Di dalam hatinya, dia berharap agar semua orang bisa menerima Nami, nama yang telah dipilihnya untuk bayi ini. Nama itu terinspirasi dari mimpi dan suara lautan yang selalu mengikutinya. Ketika Aisyah tiba di rumah sakit, suasana terasa tegang. Keluarganya mengelilinginya, mendukung setiap langkahnya. Namun, tatapan beberapa orang tetap mencemaskan, seolah menantikan sesuatu yang tidak biasa. Di ruang persalinan, Aisyah merasakan detak jantungnya berpacu, berusaha fokus pada harapan dan doa. Dalam sekejap, rasa sakit dan keajaiban bersatu. Dengan satu tarikan napas terakhir, Nami lahir ke dunia. Saat Aisyah melihat putrinya untuk pertama kali, hatinya seakan meluap dengan cinta. Namun, keterkejutannya meningkat saat melihat sisik berwarna biru dan hijau di tubuh bayi itu. Keajaiban yang selama ini dia impikan ternyata menjadi nyata. Dengan hati berdebar, Aisyah menyadari bahwa bayinya bukanlah seperti yang diharapkan oleh orang banyak. Aisyah memeluk Nami erat-erat, merasakan getaran kehidupan baru dalam pelukannya. Meski di luar sana ada bisikan skeptis, dia bertekad untuk melindungi anaknya. Dalam keheningan, ia berdoa agar Nami menjadi simbol harapan, yang akan membawa cinta dan kedamaian bagi semua orang. Dia yakin, keajaiban yang dinantikan telah datang, dan bersama Nami, perjalanan mereka baru saja dimulai. Suasana di ruang bersalin penuh dengan kegembiraan dan rasa syukur. Aisyah, meski kelelahan, merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan saat melihat Nami. Dengan tangan kecilnya yang bersisik, bayi itu tampak seperti makhluk dari dunia lain. Meski ketakutan mengintip di sudut hati, cinta yang mendalam untuk putrinya mengalahkan semua keraguan. Begitu keluar dari rumah sakit, Aisyah disambut oleh keluarganya yang bersuka cita, meski beberapa wajah menampakkan kebingungan. Mereka semua mencintai Aisyah, tetapi muncul pertanyaan besar tentang sosok bayi yang bersisik itu. Di tengah pelukan hangat dan ucapan selamat, bisikan skeptis masih menggema, menandai perjalanan Nami ke dunia ini dengan bayang-bayang keraguan. Hari-hari pertama setelah kelahiran Nami diisi dengan keajaiban dan tantangan. Aisyah berusaha memberikan kasih sayang yang melimpah, tetapi desas-desus di desanya terus berlanjut. Beberapa penduduk mulai menjauh, menghindari Nami seolah ia adalah pertanda buruk. Aisyah merasa terasing, tetapi cintanya kepada anaknya membuatnya semakin kuat. Di malam yang sunyi, Aisyah duduk di tepi tempat tidur, menatap Nami yang tertidur. Wajah bayi itu memancarkan kedamaian, tetapi di dalam hatinya, Aisyah merasa gelisah. Dia mengingat mimpi yang terus menghantuinya, dan suara lautan yang seakan mengingatkannya akan tanggung jawab yang besar. Apakah Nami benar-benar adalah makhluk istimewa, seperti yang ia yakini? Beberapa minggu berlalu, dan saat Nami mulai tumbuh, keunikan fisiknya menjadi semakin jelas. Meskipun berbadan kecil, sisik-sisik di kulitnya bersinar dengan indah, seperti cahaya bulan yang memantul di permukaan air. Aisyah berusaha mengajarkan Nami tentang nilai-nilai agama dan cinta, percaya bahwa anaknya akan menjadi jembatan antara dua dunia, manusia dan lautan. Namun, saat Aisyah membawa Nami ke pasar, masyarakat bereaksi dengan beragam cara. Beberapa mencemooh, sementara yang lain berbisik, merasa curiga akan keberadaan Nami. Aisyah menahan tangis, tetapi dia berusaha tegar di hadapan anaknya. Kita akan menunjukkan kepada dunia betapa istimewanya dirimu, Nami, katanya, bertekad untuk melawan stigma. Suatu sore, ketika Aisyah dan Nami berjalan di tepi pantai, tiba-tiba Nami bergetar dan berteriak riang. Aisyah terkejut melihat Nami meraih air, seolah memanggil sesuatu dari kedalaman. Dalam sekejap, ikan-ikan beraneka warna muncul, mengelilingi mereka dengan penuh keceriaan. Aisyah menyaksikan keajaiban ini dengan mata terbuka lebar, merasa seolah dia sedang menyaksikan sebuah pertunjukan. Keterhubungan Nami dengan makhluk laut semakin terlihat jelas. Setiap kali mereka berada di tepi pantai, ikan-ikan datang menghampiri, seakan menjawab panggilan bayinya. Aisyah mulai mengerti bahwa Nami bukan sekadar anak, ia adalah penghubung antara dua dunia yang selama ini terpisah. Rasa bangga dan cinta meluap di dalam dirinya. Kembali ke desa, Aisyah memutuskan untuk membagikan pengalamannya kepada penduduk. Dia mengundang mereka untuk melihat keajaiban yang telah terjadi. Di tepi laut, di hadapan banyak orang, Aisyah dan Nami berdiri bersama. Dengan hati berdebar, Aisyah memohon agar mereka membuka pikiran dan hati untuk menerima keajaiban ini. Ketika ikan-ikan datang mengelilingi Nami lagi, bisikan skeptis mulai memudar. Beberapa orang mulai menyaksikan dengan rasa ingin tahu, melihat keajaiban yang tak dapat dijelaskan. Dalam momen itu, Aisyah merasa harapan baru lahir di dalam hatinya. Dia yakin bahwa, meskipun perjalanan mereka tidak mudah, Nami akan membawa cahaya bagi desa ini. Kedamaian yang mulai terbentuk di desa tak bertahan lama.
Meskipun beberapa penduduk mulai terbuka terhadap kehadiran Nami, masih banyak yang ragu dan skeptis. Seiring waktu, desas-desus semakin membesar, mengaitkan kelahiran Nami dengan mitos dan tahayul yang mengerikan. Aisyah merasakan beban di pundaknya semakin berat, seolah seluruh desa menilai keputusannya. Suatu pagi, Aisyah mengajak Nami ke pasar. Dia ingin menunjukkan betapa luar biasanya anaknya kepada lebih banyak orang. Namun, begitu mereka tiba, suasana berubah mencekam. Beberapa orang mulai berbisik, menunjuk ke arah Nami dengan tatapan penuh kecurigaan. Aisyah merasa hatinya bergetar, dia tahu bahwa semua ini tidak akan mudah. Seorang pemimpin desa yang terkenal dengan sikap konservatif, Pak Hasan, berdiri di tengah kerumunan. Dengan suara lantang, dia mulai mengkritik Aisyah. Anak itu adalah pertanda buruk. Bagaimana kita bisa menerima sesuatu yang tidak biasa ini? Katanya, mengundang anggukan setuju dari beberapa orang di sekitarnya. Aisyah merasa panas menyelimuti wajahnya, tetapi dia tahu, ia harus bersikap tenang demi Nami. Aisyah mengambil napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosi. Nami adalah anugerah dari Allah, bukan kutukan, ujarnya, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Ia memiliki kemampuan yang bisa menyatukan kita dengan alam. Mari kita lihat kebaikan yang ada dalam dirinya. Namun, suara dukungan itu tertutup oleh desakan keraguan yang terus membesar. Situasi semakin memanas ketika seorang ibu di pasar berteriak, anak itu adalah monster. Kita tidak bisa membiarkannya berkeliaran. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, membuat Aisyah merasa terpuruk. Dia melihat Nami yang tidak mengerti, mata bayi itu penuh rasa ingin tahu, seolah bertanya mengapa dunia ini begitu kejam. Dalam momen penuh ketegangan, Aisyah memutuskan untuk membuktikan bahwa Nami bukanlah ancaman. Ia mengajak penduduk desa untuk menyaksikan keajaiban putrinya di tepi pantai. Dengan penuh harapan, Aisyah berdoa agar Allah menunjukkan kekuatan Nami di hadapan semua orang. Dia yakin bahwa keajaiban ini akan membuktikan bahwa Nami adalah makhluk yang istimewa. Ketika mereka tiba di tepi laut, suasana mulai tegang. Aisyah menggenggam tangan Nami erat-erat, merasakan getaran energi di sekeliling mereka. Dengan berani, Aisyah memanggil ikan-ikan yang telah menjadi sahabat Nami. Dalam sekejap, makhluk-makhluk berwarna cerah muncul, mengelilingi mereka dengan penuh keceriaan. Namun, keraguan di mata penduduk masih terlihat jelas. Di tengah momen magis itu, Pak Hasan kembali bersuara, ini hanya trik. Kita tidak boleh tertipu. Namun, saat dia berbicara, Nami mulai menggoyangkan tangannya, dan tiba-tiba, ikan-ikan melakukan gerakan indah, seakan menari di air. Keajaiban ini membuat beberapa orang tertegun, tetapi skeptisisme masih mendominasi suasana. Aisyah berusaha membangkitkan keberanian dalam dirinya. Lihatlah, Nami adalah jembatan antara kita dan lautan. Mari kita belajar dari alam, dan lihat betapa indahnya hidup berdampingan. Dia berharap bahwa dengan hati yang tulus, orang-orang akan mulai memahami keajaiban yang ada di hadapan mereka. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, menggoyangkan daun-daun di sekitar mereka. Nami tersenyum, dan dalam sekejap, ombak mengalir deras, membentuk lingkaran indah di sekeliling mereka. Semua orang terdiam, terpukau oleh pemandangan yang tidak biasa. Meski keraguan masih mengintip, sedikit demi sedikit, beberapa wajah mulai menunjukkan rasa takjub. Namun, ketika Aisyah merasa harapan mulai tumbuh, Pak Hasan tetap menentang. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Kita harus menjaga tradisi kita, teriaknya, berusaha mengembalikan suasana tegang. Aisyah merasakan hatinya kembali bergetar. Dia tahu, perjuangan ini belum berakhir. Keberanian dan cinta untuk Nami akan diuji, dan dia harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari setelah pertunjukan di tepi laut terasa semakin berat bagi Aisyah. Meskipun beberapa orang mulai terbuka, skeptisisme tetap merajalela di kalangan penduduk desa. Aisyah menyadari bahwa pertempuran ini bukan hanya untuk membela Nami, tetapi juga untuk menegakkan keyakinan akan keajaiban yang ada di dalam diri anaknya. Setiap malam, ia berdoa, berharap agar keajaiban itu dapat mengubah pandangan orang-orang. Suatu sore, saat Aisyah sedang bermain dengan Nami di tepi pantai, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Nami, yang sedang tertawa ceria, tiba-tiba menatap ke arah laut dengan serius. Air laut bergetar, dan ikan-ikan kembali muncul, seolah merespons panggilan tak terlihat. Aisyah terpesona melihat putrinya terhubung begitu kuat dengan alam. Tanpa sadar, dia merasa tergerak untuk mengikuti jejak Nami. Aisyah memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia mengajak Nami ke dalam air, meskipun keraguan menyelimuti hatinya. Dalam pelukan lembut, Aisyah memandangi putrinya dan berkata, mari kita tunjukkan kepada dunia betapa istimewanya dirimu. Dengan penuh harapan, mereka melangkah ke dalam ombak, dan saat itu, air laut terasa hangat, seperti menyambut mereka dengan cinta. Nami mengulurkan tangannya ke arah air, dan dalam sekejap, makhluk laut berbondong-bondong menghampiri mereka.
Aisyah merasakan jantungnya berdegup kencang saat melihat ikan-ikan itu menari di sekitar mereka. Dalam kebisingan angin dan ombak, ia mendengar suara lembut dari dalam dirinya, seolah-olah lautan mengingatkannya akan janji yang harus ditepati. Kehangatan air dan keindahan pemandangan seakan menyatu dalam harmoni. Melihat keajaiban ini, Aisyah merasa harapan mulai menyebar di dalam jiwanya. Dia berteriak kepada penduduk desa yang menyaksikan dari jauh, "Lihatlah! Nami bukanlah monster. Ia adalah pelindung lautan kita." Namun, saat kata-katanya bergema, suara ragu masih menghantui udara. Sementara itu, Pak Hasan masih berusaha mempertahankan sikap skeptisnya. Dia berdiri di tepi pantai, terlihat marah dan tidak percaya. Ini semua hanya kebetulan. Kita tidak bisa membiarkan anak ini merusak tradisi kita. Namun, saat ia berbicara, Nami tersenyum, dan ombak tiba-tiba membentuk gelombang besar, membuat semua orang terhenyak. Dalam momen itu, Aisyah melihat sekilas keraguan di mata Pak Hasan. Dia memutuskan untuk mendekatinya. "Buka matamu, Pak Hasan. Nami adalah bagian dari kita. Kita bisa belajar untuk hidup berdampingan dengan alam." Suara Aisyah lembut, tetapi penuh determinasi. Dia tahu, untuk mengubah pandangan orang, mereka harus melihat keajaiban itu dengan hati terbuka. Tak terduga, Nami melompat ke dalam air, dan dalam sekejap, dia dikelilingi oleh ikan-ikan yang menari. Aisyah terperangah melihat anaknya bergerak seolah-olah sedang berkomunikasi dengan lautan. Seakan merespons panggilan Nami, ombak berkilau, membentuk spiral yang mempesona. Penduduk desa terdiam, mata mereka terbuka lebar, terpesona oleh pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Keterhubungan Nami dengan lautan semakin jelas, dan beberapa penduduk desa mulai bersimpati. Mereka mulai mendekat, menatap Nami dengan rasa ingin tahu. Saat Aisyah melihat keraguan mulai memudar, jantungnya dipenuhi harapan. Mungkin, keajaiban ini akan membuka hati yang tertutup selama ini. Namun, saat suasana mulai membaik, suara Pak Hasan kembali memecah keheningan. "Kita harus menjaga jarak. Ini bisa menjadi bencana," dia teriaknya, berusaha mengembalikan ketegangan. Meskipun suaranya masih nyaring, kini ada keraguan dalam nada bicaranya. Aisyah menyadari bahwa meski ada banyak rintangan, harapan mulai menyebar di antara penduduk. Dengan semangat yang membara, Aisyah mengangkat tangan Nami ke arah lautan, berdoa agar semua orang melihat betapa istimewanya keajaiban yang ada di hadapan mereka. "Lihatlah, Nami adalah simbol harapan kita. Mari kita pelajari makna sebenarnya dari kehadirannya." Seruan Aisyah terdengar jelas, dan dalam momen itu, seolah lautan menjawab, gelombang datang membesar, menyatu dalam simfoni yang menakjubkan. Aisyah tahu, perjalanan mereka belum berakhir. Namun, saat melihat mata penduduk desa yang mulai lembut, dia merasa bahwa keajaiban akan terus terungkap, dan Nami akan membawa perubahan yang lebih besar daripada sekadar dirinya. Setelah pertunjukan menakjubkan di tepi laut, suasana di desa mulai bergeser. Beberapa penduduk yang awalnya skeptis kini menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus terhadap Nami. Namun, ketegangan masih terasa, terutama dari pihak Pak Hasan, yang bersikukuh mempertahankan pandangannya. Aisyah tahu, perjuangan untuk mengakui Nami sebagai bagian dari komunitas belum selesai. Malam hari, Aisyah terjaga, teringat akan mimpi yang pernah menghantuinya. Dalam gelap, ia mendengar suara ombak berdebur, memanggilnya seolah memberi pesan penting. Dengan hati berdebar, ia memutuskan untuk pergi ke pantai. Setibanya di sana, ia menemukan Nami bermain dengan ikan-ikan yang menari di bawah cahaya bulan. Melihat putrinya berinteraksi dengan lautan, Aisyah merasakan kedamaian yang mendalam. Namun, kesenangan itu tak bertahan lama. Saat ia menatap ke arah desa, terlihat beberapa orang berkumpul di dekat rumah Pak Hasan, membicarakan rencana untuk mengusir Nami dan Aisyah dari desa. Rasa cemas melanda hati Aisyah. Ia tahu, ini adalah saat yang krusial. Keesokan harinya, Aisyah memutuskan untuk mengumpulkan penduduk desa di tepi pantai. Dengan penuh keyakinan, ia ingin membuktikan bahwa Nami bukanlah ancaman, melainkan sebuah berkah. Saat semua orang berkumpul, Pak Hasan berdiri di depan, tampak menantang. "Ini adalah pelanggaran terhadap tradisi kita. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut," serunya, mengundang persetujuan dari sebagian warga. Aisyah berdiri tegak, menatap Pak Hasan dengan mata penuh harapan. Nami adalah simbol dari kedamaian dan keterhubungan kita dengan alam. Dia bukanlah kutukan, melainkan anugerah yang harus kita pelajari. Suara Aisyah bergetar, tetapi semangatnya tak kunjung padam. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan kebencian. Nami yang berada di sampingnya, tiba-tiba menggenggam tangan Aisyah dan melangkah maju. Dalam sekejap, ikan-ikan kembali muncul, menari-nari di sekitar mereka. "Lihatlah. Ini adalah bukti bahwa Nami adalah bagian dari alam ini." Suara gemuruh ombak seolah mendukung kata-kata Aisyah. Namun, Pak Hasan tetap menolak, menatap dengan penuh ketidakpercayaan. Saat ketegangan semakin meningkat,
Aisyah merasa dorongan dalam dirinya untuk mengambil langkah berani. Dia mengajak Nami lebih dekat ke air. "Nami, tunjukkan kepada mereka siapa dirimu," ia teriaknya, berusaha mengabaikan keraguan di hatinya. Dengan keberanian yang luar biasa, Nami melangkah ke dalam air, dan seketika itu juga, gelombang mulai berputar. Aisyah melihat dengan penuh harap saat Nami mengangkat kedua tangannya, memanggil lautan. Dalam momen itu, air mulai bergetar, dan ikan-ikan bergerak membentuk pola yang menakjubkan. Semua orang terdiam, terpukau oleh pemandangan yang tak biasa. Namun, di antara rasa takjub itu, masih ada suara-suara skeptis yang berusaha mengembalikan ketegangan. Aisyah menatap Nami, yang tersenyum lebar, tampak bahagia. "Lihatlah, Nami tidak menakutkan. Dia adalah bagian dari kita." Suara Aisyah menggema, dan dalam sekejap, sinar bulan menciptakan cahaya yang indah di atas lautan. Namun, suara Pak Hasan kembali menginterupsi, "Kita tidak bisa membiarkan ini menjadi kebiasaan. Ini adalah tanda bahaya." Ketika semua mata tertuju pada Pak Hasan, Aisyah merasakan semangatnya semakin kuat. "Nami telah menunjukkan kita keindahan yang tersembunyi. Mari kita belajar dari lautan, bukan menolaknya." Namun, dalam hati, ia merasa bahwa satu orang saja bisa mengubah segalanya. Ketika suasana mulai memanas, tiba-tiba badai muncul di ufuk barat. Angin kencang dan ombak besar menyerbu pantai. Penduduk desa mulai panik, dan Aisyah merasa ketakutan merayap ke dalam jiwanya. Namun, Nami tampak tenang, seolah merasakan kedamaian di dalam badai. "Ini adalah ujian," pikir Aisyah. "Kami harus membuktikan keberanian kita." Dengan semangat, Aisyah berlari ke arah lautan, mengajak Nami untuk berdiri bersamanya di tepi air. "Kami tidak takut. Kami adalah bagian dari alam ini," teriaknya, suaranya mengalahkan deru badai. Momen itu menjadi titik balik, saat semua penduduk mulai melihat Nami dengan cara baru. Dalam sekejap, badai mulai mereda, dan ikan-ikan kembali menari di sekitar mereka. Aisyah merasa keajaiban sedang terjadi. Dia melihat beberapa penduduk desa meneteskan air mata, terharu oleh keindahan yang dipersembahkan oleh Nami. Di antara rasa takut dan harapan, mungkin ada kesempatan untuk merubah segalanya. Aisyah memohon agar semua orang membuka hati mereka. "Nami adalah harapan kita. Mari kita buktikan bahwa kita bisa hidup dalam harmoni dengan alam." Dalam keheningan, suara ombak mulai menjadi lembut, seolah mendukung seruan Aisyah. Dia yakin, cinta dan keberanian akan mengalahkan segala ketakutan. Menggerus kegelapan yang mengancam. Dalam momen kritis itu, Zara menyadari bahwa mereka tidak hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk seluruh desa yang telah menilai mereka. Dengan segenap hati, mereka mengarahkan cahaya ke arah penyihir, mengharapkan kebaikan dapat mengalahkan kejahatan. Dan saat itu, sepertinya segala sesuatu terhenti,